Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Kali ini ada kabar terbaru ya, terkait Amin Rais yang katanya mendukung Pramono dan Rano Karno. Wah, ini kabar gembira atau kabar buruk ini ya buat PDIP ya. Elektabilitasnya pasti dijamin turun ya. Wah, gimana menurut kalian ya? Kali ini Opung membahasnya. Sebelum kita ke video, bantu subscribe dulu channel saya. Yang belum subscribe, tidak tunggu lama, kita ke videonya langsung. Let's go. Amin Rais mendukung pasangan Pramono Anung Rano Karno. Udah ketebak hasilnya. Udah ketebak. Ku bilang sama kalian, elektabilitas langsung begini. Ya. Kerja siapa ini? Siapa yang punya ide ini? Aduh, bulunder lagi. Kalau mau cari dukungan itu yang agak waras sedikit lah. Kalaupun dukungan dari partainya kalian perlukan, kalau bisa itu ketua umum nggak usah terlalu banyak bicara. Perwakilan aja, kenapa sih? Biar nggak hilang respek orang sama kalian. Salah kata lagi ya. Coba kita dengarkan dulu ya. Kita dengarkan dulu apa yang menjadi kata-kata motivasi dan inspiratif dari Amin Rais untuk kedua pasangan ini. Saya pendek saja. Sejak pertama, saya kira bangsa ini perlu mengucapkan terima kasih yang luar biasa kepada Ibu Megawati yang waktu Pak Mulyono ingin 3 periode itu berarti no. Sampai Ibu Megawati tidak kokoh berdiri menjalankan demokrasi, bisa-bisa juga punya presidennya. Saya mendengarkan paparan satu berikut tadi dari Pak Pramono itu memang luar biasa ya. Ternyata di Jakarta saja juga itu di bawah masih ada kita yang betul-betul kehidupannya itu merana menjaga menjadi politiko ya, menjadi masyarakat tidak resisten, di mana saya pernah mengatakan memang peran utama dari Pak Mulyono 100 tahun itu membiarkan sebuah korupsi yang dahsyat sekali, yaitu state capture corruption, korupsi yang memegang oleh para oligark memegang tempur untuk yang berkuasa, juga semua maunya. Saya tidak tahu kita ini merana kehidupan bangsa ini ya, seluruh resources alam kita itu day and night, evening and morning ya, sepanjang hari itu pergi ke luar negeri ya, dan izin itu pura-pura tidak tahu. Karena itu betul-betul kita ini tetap sebenarnya itu partai umat kan partai Islami mendukung partai yang dari nasionalisme itu. Nah, kalau Anda tanya kepada langsung pada saya ini yang berpikir pada umat di naik ya, itu adalah 5. Bagaimana kita menegakkan keadilan dan menyiapkan keadilan. Nah, jadi yang disampaikan oleh Mas tadi itu adalah Pancasila in action, bukan Pancasila in theory. Kalau ini kan macam-macam juga. Banyak yang tidak ada. Sehingga insya Allah kita ini Pancasila dari kita untuk biarkan yang di ibu kota kenangan saja ya. Jadi tempat tulis yang tersebut yang ditumpukan di situ kemudian kedua juga di sebelum awal ya, itu memang
sudah itu risiko dari seorang megalomaniak yang ingin besar dan lain-lain saja, nyatanya adalah sangat tak mampu. Dan karena itu, insya Allah kita jangan salah bermata daripada umat sedikit harus ikut kampung bisa-bisa. Kemenangannya itu telak dan bukan tadi yang diinginkan oleh Pancasila kita juga oleh Quran ya sebagai rujukan kita yang lebih lama lagi ya. Jadi insya Allah turun gunung bukan punya gunung ya, jadi bisa dikatakan lanjut saja saya akan ikut ramai ya, insya Allah. Itu yang bagian dari saya sampaikan berdoa kepada Allah ya, karena akhirnya Allah semuanya akhirnya itu tapi Allah berikan takdir tentu pada langsung berusaha keras manusia leha-leha mana mungkin disebut Allah berkuasa atau representasi. Jadi kita sambil terus berdoa kepada Allah dan kita nanti in action akan untuk beramanya masuk ke ganggang, masuk ke tiap-tiap dan hal yang juga apa ada itu dengan harapan bahwa insya Allah kalau kita punya gubernur dan wakil DKI ini ya, yang lebih paham masalah maka pelan-pelan akan berangkat di barat kecil kita itu barat kecil itu luar biasa. Saya katakan dalam bentuk menangis ada misalnya sekian langsung masa dari bagaimana sumber bayinya dan bayar SB untuk anak SD dan lain-lain seperti kemudian dunia jadi pernah kecil kita dan saya merasa betul-betul bagus ya insya Allah kita akan ikut kita akan sama mudah-mudahan kita punya gubernur yang baru apa yang maksudnya dengan seorang dari bagian baru juga kita suatu sekali mengatakan berangkat belajarnya dari selesai lagi bagaimana tadi poin-poinnya akan ditempuh dari bapak dan ibu atau bapak dan calon gubernur DKI yang akan datang. Jadi ibu stay put here di Jakarta yang namanya IKN Nusantara Cipatin ini sudah terjadi di Pasar Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah dengar apa katanya tadi kelelawar. Itu aja yang kerjanya itu, nggak ada yang lain mengomentari ikan kelelawar. Makanya aku bilang ini manusia zaman kecilnya kebanyakan nonton film Batman, nggak pernah nonton Spiderman, nggak pernah nonton Superman. Itu makanya ya kan. Dan juga dengar apa dibilangnya tadi, biarlah DKI Jakarta ini tetap menjadi ibu kota negara, yang di Kalimantan Timur itu biar menjadi tempat wisata aja. Goblok. Itu gubernur apa urusannya sama IKN? Emang yang menentukan Jakarta tetap jadi ibu kota Nusantara itu Amin Rais? Opung Doli, apa urusanmu? Urusanmu apa? Emang yang presiden anakmu? Kalau ngomong tuh ya dipikir-pikir lah. Jangan kau terlalu merasa bahwasanya kau masih bagian penting dari bangsa ini. Masih sempat diangkat telur. Tahu kalian angkat telur cari muka. Ya, kita harusnya patut berterima kasih kepada Ibu Megawati. Karena tanpa Megawati, maka Mulyono itu akan jadi memimpin Indonesia yang ketiga kalinya. Kita nggak tahu bagaimana ke depannya. Kita dipimpin sama presiden yang nggak jelas. Hidupmu nggak jelas. Partaimu tuh yang nggak jelas. Nasibmu nggak jelas. Kau bilang presiden nggak jelas, kau yang nggak jelas. Cari muka kau sekarang sama Megawati. Bikin malu kau. Kalau cari muka itu sama orang yang sukses, jangan yang gagal. Salah besar kau di situ, bodoh.
Makanya aku bilang kalau manusia yang satu ininya sudahlah, yang dibahas kan masalah gubernur, kok larinya ke Mulyono? Berarti ini orang memang selalu menempatkan kebencian terhadap Mulyono di atas masalah apapun. Rumah tangga anak-anaknya punya masalah, nggak lebih berat itu dari masalah Mulyono. Kalau misalnya ada jemaahnya kabur, tak bagaimana keluarganya berantakan, nggak lebih besar itu dari masalah Mulyono. Makan nggak makan cucu dan anak-anaknya contohnya susah beli susu, nggak lebih besar itu daripada Mulyono. Jadi masalah terbesar ya yang dimiliki Amin Rais ini adalah masalah Mulyono. Lain dari itu nggak ada yang lebih besar. Baru kali ini aku melihat model manusia kayak gini. Betul, jujurlah aku bilang sama kalian, ya, sebenci-bencinya aku melihat PKI, lebih benci aku ngelihat orang ini. Betul, serius. Kenapa aku bilang seperti itu? Kalau PKI, ya kan, dia itu berkhianat melakukan aksi selesai 1965 selesai, udah selesai itu tinggal sejarah kan begitu. Yang ini fitnahnya lama kali. Udah lama kali, panjang kali fitnahnya dan banyak model-model fitnahannya. Ini manusia lebih-lebih daripada PKI kalau kayak gini, jujur aja aku bilang sama kalian. Ya karena apa? Siapapun pemerintah, siapapun pemimpin bangsa ini, nggak akan ada pernah yang benar. Satu pun nggak ada yang benar di matanya itu. Amin Rais, ku bilang sama kau kenal nggak sama sampingnya itu Pramono Anung? Itu 10 tahun itu sudah jadi pembantunya presiden. 10 tahun itu sudah menjadi sekretaris kabinet. Jadi dia udah tahu luar dalamnya Bapak Joko Widodo. Dia mengundang kau tujuannya awalnya bukan untuk menjelek-jelekan Joko Widodo, hanya untuk minta doa, minta restu. Kalau dipilih sama Pramono Anung, ya, mulut kau sama mulutnya Joko Widodo, lebih dipilih dia percaya sama mulut Joko Widodo. Karena apa? Sebetulnya tahu Pramono Anung itu mulut kau sampah semua isinya. Cuman ya, karena Permata itu organisasi bagian dari Partai Umat, ya, menyodorkan diri untuk mendukung Pramono Anung. Ya mau nggak mau terpaksa diterima, lumayan nambah suara. Gitu loh. Orang itu pun nggak nyangka juga kau bakalan ngasih ceramah. Harapan orang itu ya mereka mendapatkan suara dari Permata, tapi nggak terlalu mendapatkan suara dari kau. Nggak perlu dapat nasihat darimu, karena ujung-ujungnya ke situ lagi. Gitu loh. Ya, jadi rakyat Indonesia, ya terlalu khususnya lagi yang di Jakarta. Jadi kalian sudah tahu kan siapa yang mau kalian menangkan? Ya, udah jelas kan? Udah jelas mana yang punya kemungkinan besar menang dan mana yang punya kemungkinan besar kalah. Ya. Jadi kalau kemarin elektabilitasnya Pramono Anung itu sekitar 37%, yakin aku setelah Amin Rais ini menjadi 31%. Lihat aja lah. Pokoknya di mana ada Amin, di situ ada kehancuran. Coba gini. Ku tanya dulu sama kalian. Kalau kita bicara, ya, kalau kita minta nasihat sama orang sukses, itu jelas. Dan itu adalah langkah yang benar. Karena apa? Karena dia pernah sukses. Dan dia sudah sukses. Dan ada pelajaran yang kita dapatkan dari kesuksesan itu. Nah, kalian belajar dari orang gagal. Apa yang mau kalian belajar dari si Amin Rais? Berapa kali dia mau mencalonkan diri jadi presiden? Nggak lolos. Nggak ada yang mau mencalonkan dia. Nilai jual nggak punya. Finansial boro-boro. Ketokohan amburadul. Orasi bau sampah. Kalian tuh belajar sama orang-orang sukses. Haritanu,
Ya, belajar kalian bagaimana caranya meningkatkan ekonomi seperti itu. Ya, setelah itu sama siapa? Khairul Tanjung. Bagaimana dia menjadi raja media, ya. Setelah itu siapa lagi? Abu Rizal Bakri. Bagaimana dia bisa membuka sebuah perusahaan yang luar biasa besarnya? Itu Amin Rais. Idage lapa-lapa. Aduh. Aku nggak tahu ya, ini idenya siapa? Tahu kalian, aku jujur ku bilang ya, ku jamin. Selama tadi yang namanya Amin Rais ya menyampaikan kisahnya tentang Mulyono, tentang IKN, tentang segala macam ya. Itu yang dua itu Pramono Anung dengan Rano Karno gelisah itu. Sebetulnya bertolak belakang dengan hati nurani mereka. Tapi cemana lah namanya butuh suara ya kan. Aduh, sekarang ku tanya dulu sama kalian. Rano Karno sama Bapak Pram kan, ku tanya dulu sama kalian, berapa banyak sih suaranya permata yang kalian dapatkan? Katakanlah 500 ya kan. Jangan gara-gara mendapatkan suara 500 hilang 5.000. Ini mempengaruhi loh ya, jangan, makanya ya ini harus hati-hati kepada setiap calon ya. Tapi kalau aku sih berbicara khusus kepada yang namanya Pramono Anung dengan Ridwan Kamil. Kalau Dharma cemana mau gue bilang lagi? Mau siapapun yang ceramah dia apanya nggak akan bisa juga main dongkrak ya kan? Bukan menghina, bukan. Ya kita udah bisa lihat bagaimana elektabilitasnya gitu. 3% apalah mau diharapkan nanti 3%. Amang Jo. Cedu mei. Aduh, tapi ya itulah dia ya. Semuanya itu kan diundang, dilindungi dan diakui ya. Hak untuk dipilih itu diakui oleh undang-undang dan dilindungi kan begitu ya. Nggak masalah lah. Gitu. Tapi yang nggak habis pikir, Bapak Ridwan Kamil, aku bilang sama Bapak, cobalah Bapak ya, kalau misalnya nanti mau mengundang orang, lihat dulu orangnya siapa, lihat dulu bibit bobot bebeknya. Ingat Pak, ada pepatah mengatakan ya, hidup ini terlalu singkat jika kita hanya belajar dari kesalahan diri sendiri. Belajarlah dari kesalahan orang lain. Jadi pelajari kesalahan calon lain Pak. Jangan Bapak sampai masuk ke lubang yang sama. Gitu dia. Ini bukan lubang lagi Pak, lumpur hidup. Lumpur hidup. Ya, jadi itu dia ya. Jadi kalau misalnya Ridwan Kamil, aku masih percaya lah elektabilitasnya masih tinggi. Tapi banyak juga yang menanyakan, Opung, coba lihat dulu, itu Ridwan Kamil itu sudah mulai menjual politik identitas, hoax. Jangan percaya kalian ya. Aku nggak percaya Ridwan Kamil akan memainkan politik identitas, tidak mungkin. Jangan percaya kalian ya. Apapun bisa diedit di dalam video, apapun bisa, yang nggak ada bisa ada, yang ada bisa nggak ada. Itulah namanya dunia digital. Iya, ya itu. Jadi jangan kalau begitu keluar contohnya satu video ya yang menjelek-jelekan Ridwan Kamil, jangan langsung percaya kalian. Itu ya. Jadi tetap bersatu untuk Jakarta. Jangan sampai lupa ya, Ridwan Kamil beserta Suswono. Iya. Nggak ada lagi yang perlu ditakutkan, cuma Amin Rais kok. Aku pikirku kan gitu kan, siapa lagi mendukung? Katanya kan di media sosial, pung, lihat dulu itu, ada tokoh nasional lagi yang mendukung pasangan Pramono Anung Rano Karno. Pikirku siapa tokoh nasionalnya kan begitu? Rupanya yang satu itu. Udahlah kalau kayak gitu, nggak apa itu. Nggak ngaruh itu, justru malah merugikan bagi mereka. Jadi orang bakalan pikir ya berarti nanti kalau misalnya misalnya lolos contohnya ini si Pramono Anung dan juga Rano Karno ini, berarti masuklah 1-2 agendanya Amin Rais kan begitu.
Itu dia ya. Jadi congor-congor kayak gitu, Pramono Anung kurasa ya udah lebih bijak lah Bapak ya. Nggak usah terlalu dengarkan omongan-omongan sampah itu Pak. Doa yang baik-baik aja Pak yang didengarkan. Itu pun kalau masih ada. Kalau masih ada. Kalau udah nggak ada lagi yang baik yang mau dia Bapak ambil dari dia, campakkan ke laut. Ya, itu dia. Jadi udah saya untuk Jakarta elektabilitas Rano Karno Pramono Anung turun. Karena apa? Karena Amin Rais Effect. Opung hoax kau katanya. Perhatikan nanti aku bukan berbicara data, kecuali kalau misalnya aku sampaikan sama kalian datanya. Iya, ini trennya di lapangan ini, biar tahu kalian. Ini prediksi siapapun juga bisa memprediksi. Oke lah dulu ya dari Opung Parbelak ya. Semoga Bapak Ridwan Kamil dan juga Bapak Suswono boleh bertarung dengan jujur, dengan fair, dan juga nggak dengan konyol ya Pak ya. Kalau ku bilang mengundang-undang orang-orang seperti itu konyol itu Pak. Makanya begitu ditanya, ya kan? Ini makin panjang pula lagi nih. Gak ada habisnya. Begitu ditanya sama wartawan, Pak Ridwan Kamil, itu katanya Bapak Amin Rais sudah mendukung pasangan Pramono Anung dan juga Rano Karno. Gimana tanggapan Bapak? Oh iya ya. Kita doakan saja supaya lancar-lancar semua. Padahal dalam hati, yes. Karena dia jantungan juga itu. Kalau Sempak Amin Rais mendukung Ridwan Kamil, mau nolak salah, nggak ditolak salah orang tua. Ditolak salah orang tua, nggak ditolak hancur suara. Ya kan, makanya dia bilang alhamdulillah. Aduh, Amin Rais, makin tua kok makin jadi. Makin tua tuh makin insaf lah. Makin tua tuh makin religius. Makin tua tuh mulut tuh makin jaga. Kan begitu, harus makin teduh. Kan begitu ya. Oke lah dulu ya. Salam Parbelak, salam NKRI. NKRI harga mati. Wah itu dia ya, videonya gimana menurut kalian ya? Belum apa-apa, baru mulai udah ada kata Mulyono, kebencian. Ya kalau diawali itu udah kita tahu lah akhirnya seperti apa ya. Gimana menurut kalian? Coba komen di bawah dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Buat